Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, Bu. Mereka mau duduk di sebelah sini atau di sebelah sana? Sebelah sini aja. Oke, mereka silakan duduk. Ya, makasih, Bu. Mereka, Ibu senang sekali ketemu dengan Eka. Eka tadi bagaimana? Tadi kesini sama siapa? Saya sendiri, Bu. Oh gitu. Tadi naik apa ke sini? Naik motor, Bu. Ya. Eka, sebelum kita melaksanakan konseling individu kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar lebih terarah dan lancar serta adanya keridoan dari apa yang kita laksanakan pada hari ini, kita membaca umum kitab yaitu Al-Fatihah. Berdoa mulai. Baiklah Eka, sebelumnya Eka sudah pernah melaksanakan konseling individu? Belum. Baiklah, mau Ibu jelaskan apa itu konseling individu? Iya. Oke. Baiklah Eka, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individu. Jadi, konseling individu itu adalah salah satu proses layanan dalam bimbingan konseling, di mana di sana ada konselornya dan konselingnya. Ibu sebagai konselornya dan Eka sebagai konselingnya. Nah, di sana tujuannya itu untuk mengataskan permasalahan dari klien itu sendiri. Dan di sini Eka juga tidak perlu khawatir permasalahan dari apa yang Eka ceritakan, karena dalam asas konseling individu itu adanya asas kerahasiaan, terus ada asas kenormatifan dan keterbukaan, di mana Eka harus menceritakan apa yang Eka rasakan dan apa yang Eka alami, seperti itu. Apakah Eka sudah memahami? Ya, Bu. Saya mengerti. Baiklah, jadi gimana kabarnya Eka sekarang? Tidak baik, Bu. Kalau boleh tahu, kenapa kabarnya Eka tidak baik? Begini, Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan banyak orang, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu, bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya selalu merasa gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Eka menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana perasaan yang tidak percaya diri yang Eka rasakan? Bisa, Bu. Saya akan di sini saya akan Baiklah, selanjutnya apa yang Eka lakukan ketika Eka sedang tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Bu, daripada saya malu dengan teman-teman saya karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Eka merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu, tetapi saya terus berpikir. Mungkin Eka berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Bu, saya orangnya memang seperti ini. Segala sesuatu harus yang saya lakukan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, bagaimana Eka presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru agar Eka tidak gugup? Iya, Bu, dan saya bingung bagaimana caranya. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali. Eka sudah memahami masalah yang Eka alami, yaitu bagaimana cara Eka berani di kelas dan menjawab pertanyaan dari guru. Apakah Eka sudah mempunyai cara untuk mengatasi masalah tentang Eka tidak percaya diri dan menjawab pertanyaan dari guru? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Eka merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah dalam menjawab pertanyaan dari guru atau presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah Eka sudah pernah melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja Eka belum, lalu kenapa Eka berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu saya tidak mengerti, Bu. Baik, Bu, saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru. Baik, Eka, sekarang bagaimana rencanamu untuk tindakan selanjutnya? Yang akan saya lakukan, pertama, saya akan berlatih dan belajar tentang materi yang saya akan presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga,
Saya akan berdoa dulu sebelum tampil, agar saya merasa lebih tenang. Saya kira itu yang akan saya lakukan. Baiklah Eka, itu sangat bagus sekali karena Eka sudah mengetahui apa yang harus Eka lakukan. Karena dahulunya ibu juga pernah melakukan seperti itu. Dan ibu juga pernah merasakan tidak percaya diri di dalam kelas ataupun di depan orang banyak. Nah, karena itu ibu juga pernah melakukan hal-hal yang seperti Eka sebutkan tadi, seperti melakukan yang terbaik, belajar terlebih dahulu, terus berpenampilan yang rapi, dan yang terakhir itu adalah doa. Eka, nah sebelum konseling individu kita pada hari ini akan kita tutup, sekarang bagaimana perasaan Eka dan apa kesimpulan dari konseling individu kita pada hari ini? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun. Dan saya pun tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan agar bisa menghilangkan rasa tidak percaya diri saya ini. Eka setelah melakukan konseling dari beberapa menit tadi, jadi kesimpulannya yang pertama Eka harus belajar dan berlatih mengenai apa materi yang harus presentasikan. Yang kedua Eka harus berpenampilan yang rapi, dan yang ketiga Eka harus berdoa supaya yakin bahwa kita pasti bisa menampilkan yang terbaik. Apakah Eka sanggup untuk melakukan apa yang Eka katakan tadi? Ya Bu, saya sanggup dan saya yakin. Baiklah Eka, apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak, saya kira cukup. Baiklah, kalau seperti itu kita tutup konseling kita pada hari ini dengan melepaskan hamdalah. Baik, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasinya Eka untuk datang ke sini, dan kita tutup